Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi sindiran Puan Maharani tentang pemimpin tidak hanya ada di media sosial, melainkan harus turun ke lapangan. Sebelumnya dalam acara pembekalan kader PDI Perjuangan yang diselenggarakan di DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak mengundang Ganjar Pranowo sebagai gubernur. Ganjar mengaku tidak mempermasalahkan jika dirinya tidak diundang dalam kegiatan yang berlangsung minggu kemarin itu. Ganjar menanggapi santai sindiran yang disampaikan Puan Maharani bahwa pemimpin tak hanya tenar di media sosial. Ganjar dan Puan sama-sama memiliki peluang untuk menjadi kandidat calon presiden atau wakil presiden yang diusung PDIP. Namun berdasarkan survei sejumlah lembaga, elektabilitas Ganjar lebih tinggi dibanding Puan Maharani. Kemarin nggak diundang acara PDIP. Kawate ngono ditekoni. Gimana Pak? Gimana Pak? Kenapa? Tanggapannya gimana Pak? Lah kuwi wong Jawa kok ya. Ada acara lain? Kader. Nah, Atau acara lain? siapa? Pak Agus. Oh tidak, enggak punya acara. Mas. Iya Pak. Punya pasukan di medsos seperti apa Pak? Apa? Pasukan di medsos. Loh saya itu bermedsos sudah sejak DPR kok. Ayo, monggo. Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini masih bersama dengan pakar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto, dan pengamat media sosial Enda Nasution. Sebelum ke Mas Gun-Gun, saya ke Mas Enda dulu. Mas Enda, kalau kita lihat dan sudah sebelumnya kita bicarakan bahwa memang yang saya tangkap adalah kepala daerah memang sebaiknya memanfaatkan media sosial untuk membangun kedekatan dengan masyarakat dan juga menampung aspirasi dari masyarakat. Kalau Anda lihat sejauh ini apakah menggunakan media sosial ini memang efektif untuk menampung persoalan atau kritik dari masyarakat terhadap kepala daerah? Nah, balik lagi ya, mungkin kita perlu lihat kepala daerahnya yang mana dulu juga gitu. Kalau dalam level kelas yang dengan follower puluhan juta, bukan puluhan juta ya, berjuta-juta, menurut saya tentu masukan itu jadi agak kurang terdengar, kecuali kalau dilakukan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Karena kalau hanya 1-2 pasti bisa. Tapi kalau di level pemerintah daerah di kota kabupaten mungkin yang seharusnya kalau menurut saya lebih banyak lagi ya, bupati dan wali kota juga yang memiliki akun media sosial, setidaknya untuk memantau apa yang dibicarakan oleh warganya. Harusnya kritik maupun aspirasi itu harusnya bisa lebih banyak lagi kedengeran. Jadi para pemerintah daerah ini, pemimpin daerah ini bisa mendapatkan informasi langsung dari tangan pertama tentang apa yang terjadi di wilayahnya. Baik, kalau Mas Gun-Gun, menurut Mas Gun-Gun sendiri seperti apa Mas pola kepala daerah ini menampung aspirasi atau kritik dari masyarakat lewat kanal media sosial? Ya memang tidak bisa digeneralisir ya, kita harus lihat bagaimana pemanfaatan media sosial oleh masing-masing kepala daerah yang bersangkutan. Contoh misalnya ada yang sudah mulai menempatkan media sosial itu ya dengan sangat baik begitu ya. Rata-rata misalnya seperti Mas Ganjar, Mas Anies begitu ya, Sandiaga Uno atau Pak Ridwan Kamil misalnya. Itu saya pikir sudah bisa membangun semacam pola interaksi yang seharusnya memang dilakukan di media sosial gitu. Contoh misalnya apa yang sudah dilakukan mereka di-share gitu ya terkait dengan posisi atau jabatannya hari ini. Kemudian juga ya, seringkali menginformasikan apa yang kemudian akan dilakukan, terutama menyangkut kebijakan publik yang mau dieksekusi begitu ya. Terutama misalnya ketika mereka kemudian terhubung ya dengan ragam rasa ingin tahu yang muncul di masyarakat gitu ya. Saya pikir itu udah bagus. Kemudian juga ada sisi santai, misalnya ada aktivitas keseharian mereka yang kemudian mungkin 1 atau 2 kali di-post gitu ya ke media sosialnya untuk membangun semacam kedekatan lah. Jadi karakter itu menurut saya memang penting untuk tetap menjaga semacam komunikasi yang serba terbatas, yang sifatnya interpersonal gitu atau antar pribadi, dan juga komunikasi melalui media mainstream yang tentu tidak semudah yang mereka bisa lakukan dengan media sosial. Kalau saya melihat sih begini ya,
untuk proses para politisi bermain di medsos itu paling tidak ya dominannya kalau saya petakan itu pertama itu mendiseminasikan gagasan, pikiran dan aktivitas mereka. Kemudian yang kedua itu mau nggak mau juga tadi saya setuju bahwa dia tidak bisa personal, bisa kemudian membangun teamwork ya, terutama yang berada berada di akun mereka. Kenapa? Karena dalam keseharian itu pasti juga banyak propagandis seperti buzzer atau cyber troop yang kemudian juga bisa masuk di lini masa mereka, sehingga tidak mungkin punya waktu begitu banyak itu untuk menyikapi ragam aktivitas terutama berbasis FCR gitu, finding, conclusion, recommendation untuk mengantisipasi atau mungkin menjawab beberapa cara-cara propagandis yang menyerang atau kemudian juga memenuhi lini masa mereka begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya itu tadi hubungannya dengan publisitas ya. Kenapa? Karena agak berbeda kan dengan publikasi jurnalis di media mainstream, di media sosial itu publisitas orientasinya pada 4 hal kan, seperti misalnya goodwill, respect, understanding, sama popularity. Nah aspek popularity ini pasti nggak mau itu akan menjadi bagian dari keseharian mereka, karena sebagai politisi ya selalu yang disebut dengan manajemen kesan atau impression management itu udah menjadi bagian ya dari keseharian mereka, sehingga itu juga perlu di manage. Jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa dia hanya sekedar mempromosikan ya citra dirinya, sementara kemudian ada gap yang begitu besar dengan ekspektasi publik tentang kinerja yang diharapkan muncul dari mereka, kan begitu. Baik, saya ke Mas Enda dulu. Mas Enda, ini kalau di tengah pandemi yang kita perhatikan mungkin masyarakat itu lebih aktif atau lebih sering dalam menggunakan media sosial. Ini mungkin bisa menjadi peluang positif begitu bagi para kepala daerah dalam membagikan konten yang bisa semakin membangun kedekatan mereka dengan masyarakat. Menurut Anda seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh para kepala daerah dalam membangun kedekatan dengan masyarakat lewat sosial media ini? Ya memang ini yang tidak pernah dimiliki ya oleh pemimpin-pemimpin atau pemerintah daerah sebelumnya. Sebuah cara untuk berkomunikasi secara langsung dan dua arah dengan warganya. Di satu sisi mungkin merepotkan karena ada jutaan warga yang harus di-manage gitu, tapi di sisi lain juga ada memberikan kedekatan emosional ya. Saya rasa sisi humanisme dari seorang pemimpin ya, kegiatan sehari-harinya, walaupun jangan seluruhnya itu gitu ya, tapi sisi itu juga bisa ditampilkan. Nah sehubungan dengan pandemi tentu menurut saya kan kita sama-sama tahu ya pandemi ini juga membawa kesulitan ekonomi untuk banyak warga ya, dan menurut saya peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan atau mereka yang berhasil keluar dari dan mendapatkan penghasilan secara baik lagi mungkin lewat akun media sosial. Bisa jadi salah satu yang saya suka itu adalah contoh di mana misalnya katakanlah seorang pemimpin daerah mendonasikan misalnya tweetnya atau postingnya untuk mempromosikan UMKM di wilayahnya gitu, sehingga dan setelah itu mendapat laporan bahwa ternyata setelah saya promosikan lakunya naik 200% atau 400% gitu. Itu akan jadi sesuatu yang positif menurut saya. Di sisi lain juga jangan lupa untuk terus-menerus memberikan contoh prokes ya, kemudian juga yang mencontohkan menjaga kesehatan dan juga mendapatkan vaksinasi. Saya rasa itu juga hal-hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin daerah saat ini. Baik, Mas Enda dan Mas Gun-Gun, kita akan lanjutkan dialog kita di Lunch Talk usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali.